Saya beri judul Mimesa. Felicia Renata. Aku sanggup menari dengan bayanganmu meski tak searah. Tapi tolong hentikan ciumanmu sebelum kau paham bahwa aku adalah laki-laki terindah. Priska Auvalia. Lembaran rindumu sudah tak lagi dapat kubaca dengan mata sehatku. Aku butuh sekeping cinta lagi untuk dapat menerjemahkan air mata yang sengaja kau sisakan di kelopak mataku. Leondita Carolina. Bukannya yang pernah mengurai derasnya tuba itu adalah kita. Lantas keraguan apalagi yang membuatmu enggan menenun cinta di ketuban hati yang sudah terlanjur pecah? Cikamukom, lebih dari sekedar sumpah Tuhan, aku bersedia membayar berapapun asal bisa menemuimu dalam mimpi semauku. Berta Casey Leonita. Bahkan aku masih belum berani mengkosor sembahyangku, padahal sudah hampir separuh jalan aku musafir ke hatimu. Fahira Morin. Jika kelak yang mati terlebih dahulu adalah kamu, aku adalah nisan kepala yang selamanya akan bangga menyandang namamu. Marita Gina. Aku bahkan masih ingat ketika kau taruh percikan kaca di nadimu, selain nama Tuhan dan kekasihnya, kau menyebut namaku. Selanjutnya, satu puisi yang baru saja saya tulis selama berperjalanan menuju Magelang. Puisi ini cukup panjang sebagai cambuk bagi diri kita bersama. Saya senang malam ini mengambil kalimat yang dikatakan Gus Rijal Mumazik tadi, bahwa kita sudah lepas dari generasi perintis. Tugas kita hari ini adalah membangun. Selanjutnya generasi setelah kita adalah penikmat. Baru yang terakhir generasi penghancur. Ketika posisi kita hari ini sebenarnya ada dalam posisi pembangun, yang harusnya membangun dari apa yang dirintis. Tapi jika kita memilih menjadi penikmat yang menikmati, maka secara tidak langsung kita mendorong kehendak Tuhan agar menyegerakan adanya penghancur. Satu buah puisi saya beri judul Gus Ning. Gus Ning. Mohon maaf sebelumnya. Barangkali sejak tadi atau saat ini panjenengan semua bertanya-tanya, siapa gerangan laki-laki kurus kecil yang nampaknya terlalu berani berdiri kurang sopan di depan mimbar, pura-pura berpuisi. Bukannya malam ini adalah acara para kolega, tempat berkumpul dan bahagianya para putra surga. Malam yang harusnya cukup berwibawa dengan segala romansanya, bukan dengan buah dan kata-kata. Gus, mohon maaf sebelumnya. Lelaki tak tahu diri itu saya Gus.
biasa, yang biasa hidupnya ya di kampung. Lahir dari perut ibu seorang pensiunan guru TK yang sepertinya tidak ada yang menarik dan lucu kiprahnya di mata panjenengan Gus, selain hal-hal yang urusannya mungkin seputar kencing-kencing balita dan juga beraknya di celana. Jangankan pejabat, jangankan kiai, jangankan masyayikh atau dan lain sebagainya, bapak saya juga bukan siapa-siapa. Setiap hari teras rumah yang jadi sahabat terbaiknya, baca Quran, ngasih makan ikan, sambil hobinya menunggu adzan untuk sholat jamaah di Langgar Tua, yang meskipun makmumnya ya itu saja. Kadang hanya si Jauhar, tukang sound system madrasah sebelah, kadang cuma bahuri, kakek-kakek sepuh tukang beca yang gaya dialognya sudah seperti praktisi. Momen bahagia bapak adalah ketika dua-duanya jadi makmum kalau mereka berdua masih lagi kompak. Tapi seringnya ya bapak sendiri, adzan sendiri, pujian sendiri, qomat sendiri, diimami sendiri, dimakmumi sendiri, wiridan sendiri, doa sendiri, dan diamini sendiri. Namanya juga kampung Gus. Barangkali surga tidak lebih menarik daripada apa saja yang bisa dihitung. Ya, dulu saya pernah punya cita-cita, meskipun sepertinya tidak masuk akal. Saya ingin mendirikan pesantren megah dan saya sendiri yang jadi kiainya. Tapi setelah berpikir panjang, saya takut. Saya takut tidak kuat jika harus menjadi manusia multi talenta yang konsisten sendiriannya seperti bapak Gus. Gus, sekali lagi saya mohon maaf. Sampai detik ini saya masih hadir. Sedikit pun Gus, saya belum bisa memberikan bau harum hidup saya. Hidup saya tidak pernah jauh dari kubangan selokan. Jika ibadah terbaik bagi orang alim seperti panjenengan Gus adalah sembahyang dengan sujud yang panjang, maka prestasi paling membanggakan bagi para pendosa seperti saya adalah cukup berkemampuan istighfar. Gus, 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 jangan salah. Ternyata saya menjumpai banyak surga di selokan. Saya menjumpai banyak surga di selokan. Saya menjumpai banyak surga di selokan, Gus. Bahkan surganya lucu-lucu. Ada yang namanya si Sumar. Dia yatim muslim sejak kecil, belajar main gitar sejak umur 8 tahun. Jangankan
sembahyang, huruf hijaiyah saja dia tidak tahu. Modalnya hanya Fatihah, Gus. Itu pun dari seringnya mendengar. Tapi hari ini dia hafal burdahnya Imam Busiri, Gus. Ada lagi surga yang menarik, namanya si Yuna, perempuan cantik, tidak ada satu spasi pun di tubuhnya yang tanpa tato kecuali wajahnya. Orang tuanya pisah sejak belum tamat SMP. Saya mengenalnya setelah 1 bulan dia selamat dari ancaman Israel. Dia pernah sekarat akibat depresi, menenggak puluhan pil, tubuhnya tergeletak, mulutnya berbusa. Ya, kapan hari saya sempat mengajaknya ke Surabaya. Dan lucu, hanya demi mengajaknya ke Sunan Ampel, saya terlebih dahulu harus ziarah ke beberapa diskotik, Gus. Ya, hari ini dia sudah menikah, tetap cantik meskipun telah berkerudung dan menutup tatonya dengan abaya. Surga selanjutnya sudah lumayan berusia, baru saja gagal berumah tangga. Suaranya indah, bahkan sewaktu muda sempat juara MTQ tingkat kota. Waktu itu dia pernah azan di satu pesantren dekat rumah. Tapi begitu tiba di kalimat hayya 'alas shalah, dia lari muntah-muntah, muntah-muntah, muntah dari mulutnya. Siapa sangka ternyata 5 menit sebelum azan dikumandangkan, 2 seloki arak lahap diteguk tanpa basmalah. Setengah hari, bahkan dia sudah pernah mati, Gus. Mati, Gus. Saya ikut menangis waktu itu. Bahkan saya sudah membaca Yasin juga di hadapannya yang telah rapi dikafani. Tapi kuasa Allah, bulan depan dia akan menikah lagi dengan calon istrinya yang santri. Sebenarnya masih banyak lagi surga-surga yang mungkin tak habis jika dieja satu persatu malam ini, Gus. Masih ada si Papa yang setiap hari sarapannya sabu-sabu dan ganja, tapi hari ini sudah pandai bersarung dan rajin istighosah. Masih ada si Novan, si playboy gadungan, tukang minum doyan perempuan, yang hari ini jadi kiai dengan telah membangun pesantren anak di desanya. Ada lagi si Jailani, jejak muda yang ikhtiaru, wajahnya tidak tampan, bajunya berantakan, yang jangankan membeli kuota internet, demi sebat 1 batang saja dia harus banting tulang dari kulit besi di tetangganya. Tapi di usianya yang masih sangat muda, belasan kitab kuning sudah pernah dihatamkannya.
Gus, 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 kehidupan ini sebenarnya menarik jika kita hidup dengan cara yang unik. Ternyata banyak hal yang jauh lebih menggiurkan dari sekedar mengejar reputasi dan menanam citra diri. Tidak semua yang ada di selokan selalu tinja. Tidak semua yang ada di selokan selalu tinja. Tidak semua. Tidak semua. Tidak semua yang ada di selokan selalu tinja. Ada mutiara, ada hikmah, ada nasihat, ada guru, ada saudara, ada keluarga, ada jiwa, ada nafas, ada tangan yang luluh di jabat yang kapan saja siap menjadi surga tanpa butuh merasa disurgakan. Gus, sekali lagi dan yang terakhir kali, Gus, yang terakhir kali, mohon maaf sebelumnya. Pria kurus kecil ini dari tadi banyak bicara tapi minim gunanya. Dia hanya mencoba ingat pesan bapaknya bahwa hidup bukan sekedar soal popularitas, namun hidup akan jauh lebih nikmat jika kita kreatif memaknai kualitas. Bahwa hidup bukan sebatas pertarungan retorika, namun akan jauh lebih sempurna jika kita sanggup menjadi surga bagi mereka-mereka yang kondisi batinnya tunanetra, namun mau mulai membaca tanda meski baru di halaman pertama. Magelang, 1 Oktober 2022. Terima kasih semuanya. Minimal puisi yang saya tulis dalam perjalanan ini tidak lepas dari prinsip yang tetap dibangun dan dijaga dunia santri community agar selalu bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja dan di mana saja. Selamat malam, salam silaturahmi. Semoga yang kita silaturahmikan bukan hanya kasih sayang, tapi juga silatul ilmi, juga silatul mahabbati, silatul syauqi, dan sila-sila yang lainnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.